Halo semuanya, saya Baskara, founder dari Agri. Agri adalah salah satu produk digital dari Telkom Indonesia. Kami fokus untuk mengembangkan ekosistem digital dari sisi pertanian. Yang kami lakukan sekarang adalah kami pengen membantu mensejahterakan petani melalui pendekatan kemitraan dengan perusahaan agribisnis. Jadi kami membantu perusahaan agribisnis dalam memanage aset pertanian mereka. Contoh seperti petani, lahannya mereka, komoditas, sampai produksinya mereka. Yang kami bantu sekarang adalah mulai dari proses pembiayaan, proses budidaya, melalui pencatatan SOP, monitoring budidaya, sampai pencatatan hasil panen, dan juga proses pemasarannya. Sehingga produk-produk pertanian yang dihasilkan nantinya akan memiliki daya jual yang tinggi karena memiliki traceability yang bisa diandalkan. Kami juga membantu perusahaan-perusahaan ini dalam meningkatkan hasil kualitas pertanian mereka supaya nilai ekspor mereka bisa semakin tinggi. Demikian dari saya, salam kenal semuanya. Secara global, kebutuhan smart farming pada pertanian diestimasikan akan tumbuh hingga 33 billion US dollars. Proyeksi value market dari demand agriculture presisi menempati posisi teratas dengan average percentage market share mencapai 47,6% dari 2021 hingga dengan 2027. Namun, adopsi digital di sektor agriculture menunjukkan terendah. Kita bisa lihat bahwa agriculture dan juga perikanan memiliki adopsi yang terendah, terutama pada digitalisasi bisnis proses dan juga penggunaan analitik digital tools. Namun, dengan tingkat adopsi yang rendah, kita bisa melihat bahwa masih ada ruang pertumbuhan yang cukup besar bagi Agri untuk dapat tumbuh. Namun, diperlukan key advantage yang lebih kuat dan beberapa stakeholders sebagai partner yang dapat memperkuat key driver yang lebih optimal untuk meningkatkan tingkat adopsi digital. Saat ini tingkat compound growth rate dari Agri memiliki tingkat yang cukup rendah dibandingkan industrinya. Saat ini Agri memiliki CAGR sebesar 12,28%, sedangkan industrinya tumbuh sebesar 20,44%. Hal ini menunjukkan bahwa performansi B2B Agri berasal dari revenue yang didapatkan dari Agri Partner, Agri Model, dan juga Agri Market. Dan performansi B2B Agri ini lebih tinggi dibandingkan performansi B2C. Sehingga diperlukan optimalisasi baik dari sisi B2B maupun B2C-nya agar tingkat pertumbuhannya bisa melebihi tingkat industri. Oke, jadi kelompok kita selama melakukan kegiatan immersion di ada dua isu pertanyaan atau yang ingin kita ketahui pada saat melakukan immersion. Yang pertama, kita ingin mengetahui apa yang menjadi resource dan capability sebuah perusahaan untuk menjadi keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Yang kedua adalah bagaimana strategi yang tepat optimum untuk meningkatkan performa dari Agri di agriculture yang ada di Indonesia. Nah, itulah dua yang menjadi isu pada saat kita melakukan immersion untuk kelompok kita. Baik, dari hasil dan penelitian tadi, seperti sudah kita dengarkan dari pertanyaan hingga landasan teori, kita mempunyai hasil dan analisis itu menggunakan Resource Based View atau RBV yang kita memetakan matriksnya dan kita mendapatkan keunggulan kompetitif yang dimana competitive advantage ini yang match dengan current value proposition-nya Agri saat ini. Yang pertama, teknologi canggih dan terintegrasi dalam agribisnis itu sendiri. Kedua, kapasitas inovasi berkelanjutan. Lalu, analisis data prediktif untuk keputusan yang cerdas. Dan yang terakhir, kemitraan strategis dengan lembaga penelitian dan khususnya pemerintahan untuk membangun petani-petani yang ada di daerah dan maupun ke kota gitu. Dan kita mempunyai solusi agribisnis terdepan bagaimana perusahaan ini Agri dapat menonjolkan bagaimana teknologi itu memungkinkan petani untuk meningkatkan hasil panennya, mengurangi limbah dan meningkatkan keterbatasan dan bisa terus mengimprove R&D-nya dan bisa memasarkan bagaimana mengedukasi pelanggan hingga mereka bisa langsung jual ke B2C-nya. Baik, kesimpulan dan saran dari kelompok kami, yang pertama, Telkom menghadirkan Agri di sini untuk mengintegrasikan peran bisnisnya di sektor pertanian, perikanan, peternakan melalui solusi yang terpadu pada ekosistem digital. Nah, keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Agri tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, Mas Tama. Lalu untuk strategi bisnis yang perlu dilakukan oleh Agri Partner, yang pertama, pemanfaatan teknologi seperti IoT untuk hasil panen yang lebih baik, menghubungkan petani dengan pasar yang lebih efektif agar dapat memperluas jaringan distribusi. Lalu yang ketiga, Agri berkomitmen memastikan bahwa
pertumbuhan inovasi yang didukung oleh riset dan kebijakan. Lalu yang berikutnya adalah pengembangan informasi berbasis data untuk membantu para petani untuk memetakan, membuat keputusan berdasarkan data yang akurat. Lalu Agri juga perlu menyesuaikan layanan tren pasar terkini. Dan yang berikutnya yaitu Agri juga perlu melakukan penetrasi untuk memberikan dashboard atau monitoring yang lebih mudah digunakan oleh usernya. Dan juga perlu memutus mata rantai pada perusahaan agribisnis, baik itu jangka panjang, dengan strategi membangun jaringan dan distribusi yang lebih luas. Nah, saran dari kelompok kami yang pertama, Agri perlu mendukung awareness dan knowledge kepada mitra bahwa Agri perlu membuat dashboard monitoring yang lebih user friendly, dan yang kedua perlu adanya meningkatkan kapabilitas di teknologinya agar bisa menghasilkan fee base dari dashboard atau dari kemampuan teknologi yang dimilikinya. Lalu yang terakhir, Agri juga perlu membuat langkah strategi intensif dengan penetrasi pasar untuk meningkatkan pengguna yang aktif sehingga market Agri sendiri meningkat dari periode-periode sebelumnya. Baik, terima kasih. Kesimpulan dan saran dari kelompok kami, sekian. Oke, pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada tim Immersion 21 dari UGM. Keren, semuanya inisiatifnya bagus banget. Semenjak pertama kali immersion semuanya sangat antusias dan semoga immersionnya lancar. Harapannya semoga hasil dari immersion ini semuanya bisa kepakai untuk mengembangkan diri mereka juga mengembangkan kami dari Agri, dan semuanya bisa memberi dampak yang baik bagi masyarakat luas. Terima kasih.